Halo teman-teman semua, balik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru teman-teman semua, khusus untuk teman-teman semua yang belum ujian. Nah teman-teman semua, kita akan bahas-bahas soal yang terupdate nih, yang sering banget dibicarakan di grup. Oke, banyak sekali teman-teman semua yang sudah memiliki skor tinggi teman-teman, 605, 603, 600 dengan skor-skor ranking pertama di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan terus ranking pertama di daerah masing-masing dan bisa jadi lulus ASN P3K. Amin. Ini adalah testimoni yang masuk kelas kami ya, dan pemesanan ibu kami. Untuk teman semua yang belum masuk kelas, silakan teman-teman semua bisa baca ibu kami ya. Tinggal teman-teman aja WA di Mintara di 087723317506. Oke, teman-teman jangan di skip-skip ya, karena kita akan bahas-bahas soal trik-triknya bagaimana kalau misalkan kita menemukan soal dengan sari kasus yang sama tapi opsi yang berbeda. Oke, let's go teman-teman semua. Kita ke soal nomor 1 ya. Di sekolah Anda terdapat ketidaksetujuan di antara beberapa guru terkait dengan metode pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam kelas. Beberapa guru merasa bahwa pendekatan tradisional lebih efektif, sementara yang lain percaya pada integrasi teknologi dalam pembelajaran, dan hal ini menciptakan ketegangan dan memengaruhi keharmonisan di antara staf pengajar. Ini konfliknya guru dengan guru nih. A. Tidak mengabaikan pendapat rekan-rekan yang memiliki pandangan. Boleh kalau tidak mengabaikan, kita checklist. B. Membuat pernyataan tegas untuk mendukung metode pembelajaran yang dianggapnya paling efektif. Ini tidak akan kita pilih, karena kalau misalkan seperti ini tidak menyelesaikan permasalahan teman-teman, maka ini akan menjadi sebuah kubu per kubu. Yang C. Mengundang rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka dan mendengarkan pandangan mereka dengan penuh pengertian. Good. Teman-teman semua, triknya kalau misalkan ketika ada konflik antara guru dan guru, antara guru dan siswa, itu biasanya yang paling pertama di dalam opsi jawaban itu mengadakan pertemuan khusus. Nah, ini pengadakan pertemuan itu untuk bermusyawarah mana jalan yang terbaiknya yang harus kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi option C ini memiliki poin 5 nih teman-teman. Kalau misalnya kita lihat DE-nya adalah poin yang biasa aja. Ini lihat ya. Yang D menyampaikan keluh kesahnya kepada manajemen sekolah dan meminta perubahan dalam kebijakan pembelajaran. Ini hanya satu arah. Sedangkan yang C itu dua arah. E mengambil sikap defensif dan menghindari kolaborasi. Ini pun tidak akan kita pilih. Ini terlalu defensif teman-teman. Tidak ada proaktif, tidak ada penyelesaian permasalahan yang ada. Jadi option C ini memiliki poin paling tinggi. Lihat teman-teman, mengundang rekan-rekan ini berarti sama dengan rapat, kemudian ada dengan diskusi, ada dengan musyawarah. Karena ini berkaitan dengan dua guru yang saling bersitegang ataupun beberapa pendapat yang berbeda. Jadi kita harus melakukan musyawarah terbuka dulu. Jadi option D ini adalah option yang paling tepat teman-teman. Option C memiliki poin paling tinggi. Dalam merespons situasi ketidaksetujuan mengenai metode pembelajaran, langkah yang terbaik adalah menciptakan ruang untuk berdiskusi terbuka. Nah teman-teman semua, dengan berdiskusi terbuka ini adalah salah satu trik kita dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan ketegangan di dalam sekolah atau ketegangan di dalam kelas tersebut. Mengundang rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam diskusi memberikan peluang untuk mendengarkan berbagai pandangan dengan penuh pengertian. Proses ini dapat membuka pintu bagi dialog. Nah, teman-teman semua, pemahaman bersama ini kita bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan baik, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat lagi teman-teman ya di soal nomor 2 ini dengan kondisi konflik yang sama tentang bersitegang tapi ada option yang berbeda nih. Dua guru di sekolah Anda yang sebelumnya memiliki hubungan yang baik tiba-tiba mulai memiliki ketegangan. Setelah penyelidikan diketahui bahwa ketegangan tersebut berasal dari masalah pribadi di luar lingkungan sekolah, seperti perbedaan pandangan politik. Hal ini mulai memengaruhi kolaborasi mereka dalam kegiatan sekolah dan suasana di ruang guru. Ini bagus banget teman-teman soalnya nih. Yang A menyuruh keduanya untuk menyelesaikan permasalahan pribadi mereka di luar sekolah. B menyelenggarakan pertemuan mediator untuk membahas masalah pribadi mereka dan mencari solusi bersama. Menyelenggarakan pertemuan ya, ini masih kita identifikasi sebagai opsi tepat. Yang C mengabaikan, jelas kita langsung delete. D memberikan hukuman, ini bukan penyelesaian yang baik karena ini adalah guru dan guru. Mengeluarkan salah satu guru, nah ini pun tidak baik. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B. Langkah yang paling tepat dalam mengatasi ketegangan antara dua guru yang berasal dari masalah pribadi di luar sekolah adalah menyelenggarakan pertemuan mediator. Melibatkan pihak mediator membantu menciptakan ruang aman di mana keduanya dapat mengungkapkan perasaan dan pandangan mereka. Jadi option teman-teman semua yang harus teman-teman lakukan adalah jangan untuk menghafal option, tapi untuk melihat bagaimana teknik menjawabnya. Kalau ada bersitegang, kemudian ada perseteruan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bisa bermusyawarah dulu, menanyakan permasalahannya apa. Kalau misalkan nomor 2 ini permasalahan sudah ketahui adanya perbedaan pandangan politik. Jadi yang akan kita pilih adalah kita memediasi antara keduanya, seperti itu. Oke, let's go teman-teman semua, kita ke soal nomor 3 ya.
Di sekolah Anda terdapat dua guru yang bekerja sama dalam tim untuk mengembangkan program pembelajaran inovatif. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat yang signifikan tentang arah program ini dan seringkali terlibat dalam diskusi yang intens. Hal ini mulai memengaruhi kerjasama tim dan dampak positif program yang akan dikembangkan. Ya, yang mana teman-teman? A. Memindahkan satu dari guru tersebut ke tim yang berbeda untuk menghindari konflik lebih lanjut. Boleh kita checklist. Yang B. Menetapkan satu pendapat yang dianggap benar dan menginstruksikan agar program diarahkan sesuai dengan pandangan tersebut. Ini terlalu teman-teman ya. Terlalu menghakimi salah satu timnya ya. Yang C. Mengundang keduanya untuk sesi kolaborasi. Good, ini mengundang keduanya untuk sesi kolaborasi yang difasilitasi untuk menemukan titik kesepakatan. Option C adalah memiliki poin paling tinggi teman-teman semua. Yang pertama adalah dia mampu untuk mengundang keduanya, kemudian berikan proyek untuk berkolaborasi, difasilitasi sehingga kita menemukan titik kesepakatan dan mencapai solusi bersama, sehingga teman-teman semua guru tersebut tidak ada lagi yang namanya beda arah seperti itu. Jadi option C ini adalah opsi yang paling tepat teman-teman semua, memiliki poin paling tinggi yaitu poin 5. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Di sekolah Anda ada dua guru yang bekerja sama dalam mengelola acara besar tahunan. Namun mereka memiliki pendekatan yang berbeda terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi acara. Perbedaan pendekatan ini mulai menciptakan ketegangan dan dapat memengaruhi kesuksesan acara tersebut. Apa yang harus kita lakukan nih teman-teman? Apakah A. Menunjuk satu guru sebagai pimpinan acara dan memberikan wewenang penuh padanya? Boleh. Yang B. Menciptakan aturan yang ketat tentang bagaimana acara tersebut seharusnya diorganisir? Boleh. C. Mengusulkan agar mereka bekerja terpisah untuk mengolah bagian masing-masing acara. Ini tidak akan kita pilih karena tidak ada kolaborasi ya. Yang D. Mengundang keduanya untuk rapat kolaborasi. Good, ini mengundang lagi teman-teman semua, memediasi dan memberikan musyawarah yang terbaik. Jadi option D ini adalah opsi yang paling tepat. Langkah yang paling tepat dalam mengatasi perbedaan pendapat teman-teman semua antara guru bekerja sama dan mengelola acara di atas itu mengundang keduanya untuk rapat kolaborasi. Melalui rapat ini mereka dapat berbagi ide, mendengarkan perspektif masing-masing, dan mencapai kesepakatan bersama tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi acara. Menciptakan ruang untuk kolaborasi membantu mereka memahami kekuatan dan keunikan masing-masing pendekatan. Selain itu, proses ini dapat meningkatkan komunikasi dan memastikan bahwa acara tersebut mencerminkan visi dan nilai bersama. Jadi option D ini adalah opsi yang paling tepat untuk memiliki poin paling tinggi, yaitu mengundang keduanya atau memediasi seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Di sekolah Anda terdapat ketidaksepakatan antara seorang guru dan kepala sekolah terkait kebijakan guru. Ini berarti kalau misalkan tadi guru dengan guru, sekarang guru dan kepala sekolah nih. Guru tersebut merasa bahwa kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kebutuhan dan pandangan guru-guru. Kepala sekolah di sisi lain berpendapat bahwa kebijakan tersebut diperlakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ya, bagaimana nih teman-teman semua? A. Memihak pada salah satu pihak dan mendukung pandangan mereka. Ini tidak akan memberikan dampak yang bagus ya teman-teman ya. Ini bakal membuat konflik lanjutan. Jadi A nggak akan kita pilih. B. Menolak untuk turut campur dan memberikan mereka menyelesaikan masalah ini sendiri. Ini pun bagus, tetapi terlalu defensif teman-teman, jadi nggak akan kita pilih. C. Mengadakan pertemuan antara guru dan kepala sekolah untuk mendengarkan pandangan mereka. Good, C adalah opsi paling tepat, yaitu poin tinggi. Nah teman-teman semua, misalkan ya teman-teman ya, option B ini bisa jadi opsi paling tepat teman-teman. Kalau misalkan option yang lain itu lebih buruk, kayak misalkan 1. Memusuhi, 2. Mengabaikan, 3. Tidak melaksanakan peraturan yang diberlakukan. Nah itu nggak akan kita pilih. Berarti yang akan kita pilih adalah option B, menolak untuk turut campur. Lebih sedikit kesalahannya atau lebih sedikit dampak negatifnya, kita akan pilih itu. Jadi kalau misalkan yang C, karena ini ada pengadaan pertemuan antara guru, ini lebih tinggi lagi, lebih efektif lagi caranya daripada option B. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan besok teman-teman semua kok optionnya negatif semua, nggak ada yang benar gitu, ya udah kita pilih option yang memang sedikit salahnya seperti itu ya. Jadi option C ini adalah option yang paling tepat, memiliki poin paling tinggi. Jadi teman-teman jangan sampai kejebak di option yang memiliki kegiatan atau konflik yang negatif. Jadi teman-teman pasti bisa pilih option yang kiranya kalau misalkan nggak ada yang paling positif, negatifnya paling sedikit seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua yang belum memesan ebook soal P3K terbaru sesuai dengan surat edaran yang 39 poin itu, dan ada juga kumpulan-kumpulan pembahasan yang tryout kemarin, ada juga videonya teman-teman, trik jawabnya pun ada. Silakan teman-teman untuk WA Mintera ya di 087723317506. Nanti akan dikirimkan satu link Google Drive-nya untuk teman-teman semua baca, teman-teman tonton. Mudah-mudahan dengan ebook ini teman-teman semua bisa meraih nilai 600 lebih. Amin. Dan lulus ya. Let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 6.
Seorang guru di sekolah Anda menghadapi konflik dengan beberapa orang tua. Nah, kalau tadi guru dengan guru dengan kepala sekolah, sekarang guru dan orang tua. Terkait metode pengajaran yang diterapkan di kelas, beberapa orang tua merasa bahwa metode ini tidak memadai dan tidak memenuhi kebutuhan belajar mereka. Di sisi lain, yakin bahwa metode tersebut efektif dan mendukung perkembangan siswa. Apakah A. memberikan pelatihan kepada orang tua? Nah, kalau misalnya memberikan pelatihan, pasti ini enggak ya teman-teman ya. Yang B. mendorong guru untuk mencari variasi dalam metode pengajaran guna memenuhi kebutuhan beragam siswa. Boleh kita checklist. C. menugaskan guru untuk mengadakan presentasi di depan orang tua siswa untuk menjelaskan alasan di balik metode pengajaran. Boleh. Yang D. mengorganisir forum terbuka di sekolah untuk membahas berbagai metode pengajaran yang dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa. Good. Yang E. meminta masukan dari orang tua siswa dan mengadaptasi metode pengajaran berdasarkan umpan balik. Ini pun bagus. Tapi teman-teman semua, kita akan pilih option yang D. Di sini lihat teman-teman, langkah yang paling tepat dalam menangani konflik terkait metode pengajaran adalah mengorganisir forum terbuka di sekolah. Dalam forum ini, guru dapat menjelaskan alasan di balik metode pengajaran yang diterapkan dan mendengarkan masukan serta kekhawatiran orang tua siswa. Forum terbuka memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdialog, saling memahami, dan mencari solusi bersama. Diskusi yang terbuka dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang metode pengajaran. Nah, teman-teman semua, harus kita pilih opsi yang paling tinggi, yaitu poin 5. Kita nggak perlu berdiskusi dengan poin 4, 3, 2, dan 1, karena kita pengen poin paling tinggi, yaitu poin 5. Biasakan untuk pilih opsi yang benar-benar paling bisa menyelesaikan konflik tersebut. Itu yang saya sarankan, yang saya terapkan kepada teman-teman peserta kelas saya, yang alhamdulillah memiliki poin-poin paling tinggi 600, 605, 607, 597, 598. Nah, itu mudah-mudahan bisa terus dari ranking 1 di daerahnya masing-masing. Jadi teman-teman semua wajib untuk mendiri soal semua tentang bagaimana soal-soal itu beraneka ragam. Jadi banyak banget teman soal-soal yang akan diberikan di P3K ini. Oke, teman-teman semua, jadi jangan lupa untuk terus belajar ya. Jangan bosan, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa lulus jadi ASN P3K. Sekali lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 7 nih. Seorang guru di sekolah Anda merasa frustasi karena beban kerja yang meningkat dan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Guru tersebut merasa bahwa tugas-tugas tersebut melebihi kapasitasnya dan memengaruhi kualitas pengajaran. Kepala sekolah di sisi lain berpendapat bahwa tugas tambahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Pertama, dia kelebihan beban karena tugas tambahannya banyak. Kedua adalah kepala sekolah ingin meningkatkan kualitas sekolah. Ini kan konfliknya teman-teman. Ada dua konflik dalam satu soal. Nah, yang A, mengurangi tugas tambahan dan beban kerja guru tanpa mengubah gaji mereka. Ini nggak tepat teman-teman semua, karena langsung mengubah itu kan perlu ada beberapa treatmentnya. Yang B, menetapkan batas waktu untuk tugas tambahan dan memastikan mereka sesuai dengan kapasitas guru. Good, ini tentang waktu ya teman-teman ya. Jadi opsinya paling tepat nih teman-teman, yang B. Tapi kita lihat dulu ya. Yang C, memberikan insentif finansial kepada guru sebagai kompensasi atas tugas tambahan yang diberikan. Ini bagus teman-teman, tapi di sini ada bahasa frustasi karena beban kerjanya meningkat. Tapi di sini juga teman-teman ingin kualitasnya bagus. Tapi yang C ini nggak akan kita pilih ya teman-teman. Ini bukan berkaitan dengan keuangan. Dan mengajukan saran kepada guru untuk mencari pelatihan manajemen sekolah. Ini bagus juga, tapi kalau misalkan disandingkan dengan B, memiliki poin paling tinggi karena dia udah langsung menetapkan batas waktu untuk tugas tambahan dan memastikan mereka sesuai dengan kapasitas. Ini sesuai dengan kapasitas guru, itu poin paling tinggi teman-teman daripada yang lainnya. Dalam mengalami konflik ini teman-teman semua, pendekatan ini menciptakan kerangka kerja yang jelas. Jelasnya dari mana? Dari penetapan waktu dan penetapan kapasitas gurunya, sehingga memberikan kejelasan bagi guru dan memastikan bahwa beban kerja dapat dikelola dengan efektif. Nah, menetapkan batas waktu dan membantu menghindari kelebihan beban dan memastikan bahwa tugas tambahan yang diberikan memang sesuai dengan tujuan pengembangan sekolah itu. Jadi option yang paling tepat adalah yang B, memiliki poin paling tinggi ya, poin 5. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 8 nih. Di sebuah kelompok siswa di sekolah Anda menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pengalaman belajar mereka. Mereka merasa bahwa metode pengajaran kurang menarik, kurang interaktif, dan kurang memenuhi kebutuhan belajar mereka. Sebagai pendekatan resolusi, guru dan siswa dapat melibatkan proses diskusi dan kolaborasi. A, mengorganisir sesi pelatihan tambahan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap metode pengajaran yang diterapkan. B, menyusun kurikulum baru yang sepenuhnya memenuhi preferensi belajar siswa. C, membuat penyesuaian signifikan pada metode pengajaran tanpa mempertimbangkan pendekatan yang lebih holistik. D, menyarankan siswa untuk mencari solusi belajar mandiri yang sesuai dengan preferensi mereka. E, mengadakan ujian penilaian untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi pelajaran. Opsi yang paling tepat adalah yang A teman-teman. Ini langkah yang efektif untuk mengatasi ketidakpuasan siswa dalam belajar adalah dengan mengorganisir sesi pelatihan tambahan. Sesi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap metode pengajaran yang diterapkan
dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan kekhawatiran dan preferensi mereka. Nah, teman-teman semua, tentang option A ini memiliki poin paling tinggi, yaitu daripada option yang lainnya. Kalau yang lain itu adalah membuat penyesuaian signifikan, kalau A adalah langsung mengorganisir sesi pelatihan tambahan untuk meningkatkan pemahamannya. Karena yang di sini yang dijadikan clue soalnya adalah, atau masalah soalnya atau konfliknya adalah ketidakpuasan siswa tersebut tentang pengalaman belajarnya. Seperti itu. Oke, teman-teman jangan malas ya untuk terus belajar ya. Teman-teman harus raih suksesan di dalam P3K ini. Let's go, kita ke soal nomor 9 yuk. Seorang guru di sekolah Anda merencanakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Namun, seiring berjalannya waktu, guru tersebut mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data dan mengevaluasi dampak perubahan yang diimplementasikan. Apakah A harus menghentikan PTK karena kesulitan teknis dan beralih ke metode pengajaran konvensional? B. Melibatkan tim penelitian eksternal untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil PTK? C. Mempertimbangkan ulang tujuan PTK dan menyederhanakan langkah pengumpulan data. Di sini teman-teman, bagus nih, menyederhanakan langkah-langkah pengumpulan data, good. Yang D. Mengabaikan, jelas, salah. Menyajikan pertemuan PTK tanpa mempertimbangkan pun salah. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Ketika seorang guru mengalami kesulitan dalam pelaksanaan PTK, penting untuk mempertimbangkan ulang tujuan PTK dan menyederhanakan langkah-langkah pengumpulan data. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah klarifikasi tujuan PTK-nya. Pastikan bahwa tujuan PTK jelas dan terfokus. Pemahaman yang lebih baik terhadap tujuan dapat membantu menyederhanakan langkah-langkah pelaksanaan. Sedangkan yang kedua adalah sederhanakan metodologinya. Evaluasi kembali metode pengumpulan data yang digunakan. Apakah ada cara yang lebih sederhana namun tetap efektif untuk mendapatkan informasi yang diperlukan? Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Mempertimbangkan ulang tujuan PTK dan menyederhanakan langkah-langkahnya sehingga PTK ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh guru tersebut. Seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman, kita ke soal nomor 10 ya. Sebuah sekolah menghadapi tantangan dalam organisasi dan koordinasi antara guru-guru di berbagai tingkatan. Guru-guru memiliki perspektif yang berbeda tentang cara pengajaran dan kurikulum yang harus diikuti. Tantangan ini mempengaruhi kualitas pengajaran dan konsistensi pembelajaran di seluruh sekolah. A. Menetapkan aturan yang ketat dan menyelenggarakan inspeksi kelas secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kurikulum. B. Menyusun kelompok kerja lintas tingkat yang melibatkan perwakilan dari setiap tingkatan untuk berdiskusi dan merumuskan pedoman bersama. C. Menerapkan kebijakan yang membatasi kreativitas guru agar tetap sesuai dengan pedoman nasional. D. Menciptakan kompetisi antar guru untuk peningkatan kinerja dan kualitas pengajaran. E. Meniadakan pertemuan koordinasi. Jelas, langsung kita delete aja teman-teman semua. Jadi option A sampai D ini adalah option yang lumayan positif juga teman-teman. Jadi kita akan pilih option yang mana nih teman-teman semua. Nah, sedangkan kalau misalkan yang D ini meniadakan, jelas nggak akan kita pilih. Opsi yang paling tepat adalah yang B. Menyusun kelompok kerja lintas tingkat yang melibatkan perwakilan dari setiap tingkatan untuk berdiskusi dan merumuskan pedoman bersama. Langkah konstruktif untuk meningkatkan organisasi dan koordinasi antara guru-guru adalah dengan menyusun kelompok kerja lintas tingkat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ini memerlukan teman-teman semua untuk memberikan solusi yang paling efektif. Yang pertama, kita bisa memberikan partisipasi aktif guru dengan melibatkan perwakilan dari setiap tingkatan dalam kelompok kerja. Setiap guru memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Karena di sini teman-teman semua, tantangan di dalam organisasi tentang koordinasi guru di berbagai tingkatan. Jadi kita akan pilih untuk menyusun kelompok kerja lintas tingkatan yang melibatkan perwakilan-perwakilannya. Sehingga kalau kita pilih option ini, kita akan menjadikan obat paling mujarab tentang organisasi dalam memberikan koordinasi di setiap lintas tingkatan tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B, yang memiliki poin paling tinggi. Nah, teman-teman semua, dalam menjawab soal-soal seperti ini, kalau misalkan teman-teman lupa atau misalkan teman-teman belum paham, teman-teman baca lagi 2 kali, maka teman-teman akan menemukan soal yang paling tepat, opsi yang paling tepat, yang paling positif. Nah, jangan sampai teman-teman semua melebihi dalam 1 menit dalam mengerjakan soal ya. Mudah-mudahan teman-teman semua ketika soalnya sudah keluar, jawaban sudah keluar, yang sudah positif banget, udah langsung pilih aja teman-teman semua. Jangan ragu, harus optimis dan teman-teman bisa untuk mencapai nilai paling tinggi seperti itu. Oke, teman-teman semua, jangan lupa ya di subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman guru yang lainnya. Mudah-mudahan yang menonton, yang like, yang subscribe, yang membagikan semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin. Mudah-mudahan jadi amal jalan untuk kita semua ya. Tolong untuk dibagikan ke grup-grup guru yang lainnya. Untuk teman semua yang belum pesan ebook, silakan untuk pesan ya. Masih ada waktu untuk belajarnya. Mudah-mudahan dapat nilai 600 lebih. Amin. Dan lulus ya. Nanti kita akan update lagi di soal-soal berikutnya. Dadah.